Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Bersua lagi kita di acara Hasanah Muslimah, masih di halaman Islamic Center dengan cuaca yang sangat bersahabat. Kemudian selawat bering salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kasih sayang baginda Rasul sampai kepada kita nantinya, sehingga kita mendapatkan syafaat baginda Rasul nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebahagiaan itu akan terasa sempurna apabila dalam sebuah pernikahan itu bahagia. Dan sebuah kebahagiaan itu akan begitu terasa apabila hak dan kewajiban itu seimbang. Melaksanakan kewajiban kemudian mendapatkan hak. Nah, kalau bercerita tentang hak dan kewajiban, ada beberapa hal yang harus kita penuhi, terutama hak-hak orang-orang yang kita sayangi. Apakah itu hak suami, hak istri, ataupun hak anak. Untuk membahas kebahagiaan ini, masalah hak-hak dalam keluarga, hak-hak suami, hak istri, dan hak anak terutamanya, hari ini kita kedatangan Pak Ustadz kita yang telah hadir di sini dengan Pak Ustadz Ali Asyadi SHI. Beliau merupakan penghulu dari KUA Kecamatan Kota Gasip. Jadi beliau lebih berkecimpung ke dalam masyarakat tentang pernikahan dan hak-hak ini tadi. Nah, ini tadi Pak Ustadz kita sudah membicarakan, sudah menyampaikan antara hak dan kewajiban yang harus imbang di dalam sebuah pernikahan sehingga akan dapatlah kebahagiaan pernikahan tersebut. Nah, kita belum bercerita dulu apa itu kewajiban, tetapi kita ceritakan dulu hak yang harus kita penuhi kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada suami, kepada istri, dan anak. Nah, di sini saya ingin bertanyakan tentang hak anak dulu nih Pak Ustadz. Gimana nih hak anak itu seperti apa ini Pak Ustadz? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Jadi yang pertama, berbicara mengenai hak-hak anak dalam sebuah keluarga, itu hak-haknya banyak sekali. Minimal ada 5 hak bagi seorang anak. Yang pertama ada hak tentang nasab. Yang kedua ada hak hadonah atau pemeliharaan. Yang ketiga ada hak rodoah atau persusuan. Yang ketiga ada hak pemeliharaan. Yang keempat ada hak namanya perlindungan dan keteladanan bagi kedua orang tuanya. Namun di antara sekian banyak hak itu yang mau saya bahas adalah mengenai hak nasab. Nah, mengapa ini penting? Ya. Karena cenderung bahwa yang namanya orang tua itu punya peran yang sangat penting tentang tumbuh kembangnya anak. Orang tua yang soleh, orang tua yang solehah, insya Allah bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kebalikannya, orang tua yang kurang soleh, maaf kata, atau orang tua yang kurang paham dengan keagamaan, standar nilai-nilai keagamaan, dikhawatirkan nanti bukannya menambah jumlah umat menjadi tambah bagus secara kualitas, justru menambah beban bagi masyarakat. Mengapa? Karena mungkin secara pendidikan keagamaannya, secara kualitas keagamaannya jauh dari yang kita harapkan. Akhirnya apa? Masyarakat yang harusnya menjadi masyarakat yang madani menjadi masyarakat yang kurang terarah secara islami karena orang tua yang mungkin kurang peka, kurang memahami tentang hak-hak anak yang menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya. Jadi ada beberapa tadi hak anak, tetapi kita lebih fokus kepada hak nasab tadi. Iya, betul. Berarti kalau berbicara nasab, berarti kita akan berbicara tentang garis keturunan. Betul.
apakah dia anak yang masih dalam nasab ataupun tidak ini ya Pak ya. Betul. Dan nasab yang baik ditentukan dari orang tua yang baik. Betul. Nasab yang baik juga ditentukan dari halal atau tidaknya suatu asupan gizi yang didapatkan. Ini menarik sekali nih ya Pak ya, kalau berbicara tentang nasab. Dan kalau berbicara tentang ini, artinya kita mempersiapkan hak anak tadi sebelum terjadinya pernikahan. Betul. Ya. Sebelum terjadi pernikahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nasab atau keturunan yang baik, kita harus memilih pasangan yang baik. Jadi gimana nih menurut Pak Ustadz tentang memilih pasangan yang baik guna untuk mendapatkan nasab yang baik untuk menyempurnakan hak kita kepada anak tadi? Silakan yang bagaimana ya Pak Ustadz? Rasulullah memberikan rambu-rambu atau kriteria tangkihul mar'ata li arba'atin li jamaliha wali nasabiha wali maliha wali diniha aftar bidzatidin. Oh ya. Rasulullah memberikan rambu-rambu dinikahi wanita karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena keturunannya, keturunan karena yang baik, hartanya, karena agamanya. Wah. Pilihlah yang memiliki nilai-nilai agama. Secara tekstual itu berbicara kepada seorang lelaki yang memilih seorang wanita. Tapi secara globalnya, mafhum mukhalafahnya adalah bahwa wanita juga sama dalam memilih seorang suami harus juga memperhatikan ketampanannya, keagamaannya, hartanya, dan juga nasabnya, juga sama-sama bagaimana keagamaannya. Jadi seimbang. Kalau seandainya seimbang artinya apa? Lelaki bebas milih siapa yang mau dia nikahi, wanita bebas memilih siapa yang dia tolak. Karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia diharapkan. Artinya apa? Kalau sudah seimbang dalam memilih pasangannya, artinya apa? Kedua belah pihak sadar bahwa dalam memilih pasangan erat kaitan dengan nanti bagaimana anak yang dihasilkan. Kalau seandainya sudah bagus nasabnya, bagus keagamaannya, bagus segala sesuatunya, insya Allah nanti keturunannya juga akan bagus. Karena apa? Stylenya sudah bagus. Tapi kalau seandainya stylenya sudah salah, maaf kata sudah salah, mungkin milih suami asal-asalan, nggak pandang bulu, yang penting ganteng, yang penting kaya. Atau seandainya milih istri juga asal-asalan, yang penting cantik, yang penting anak pejabat, yang penting punya banyak harta. Tak memandang bagaimana nasab dan keagamaannya, dikhawatirkan. Kesalahan dalam memilih seorang pasangan berimbas kepada bagaimana anak yang dihasilkan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ini dalam memilih pasangan untuk mendapatkan nasab yang baik, Rasulullah telah memberikan rambu-rambunya tadi. Pertama dari wajahnya, tampannya. Jadi kalau suaminya ganteng, istrinya cantik, insya Allah anaknya cantik. Memperbaiki keturunan. Keturunan yang semakin sempurna ya Pak Ustadz ya. Kemudian kepintarannya ya, kekayaannya. Karena kekayaan juga sesuatu, ekonomi ini sesuatu yang mendukung dari suatu pernikahan. Kemudian juga keturunannya, dia keturunan yang baik atau tidak, harus jelas nasabnya ya Pak Ustadz ya. Dan yang paling penting nih tadi, saya senang sekali mendengarnya, yang paling penting adalah yang terakhir tadi, bahwa milih agamanya. Milih ke agamanya baik, insya Allah akan baik, walaupun wajahnya tidak begitu menarik, keturunannya mungkin kurang sempurna, kemudian kekayaannya juga di bawah standar, tapi apabila agamanya, akhlaknya bagus, maka insya Allah nasabnya akan bagus. Betul sekali ya Pak Ustadz ya. Ini memang agak susah kita di dalam menentukan nasab ini. Dari keterangan Pak Ustadz tadi nampak sekali lah nih, seakan-akan bahwa nasab ini sangat penting tadi, sampai ada pilihan-pilihan rambu-rambu yang disampaikan oleh baginda Rasul ya, tentang untuk mendapatkan nasab. Jadi pertanyaan saya nih Pak Ustadz, sejauh apa, sepenting apa nasab dalam sebuah pernikahan ini? Oke, ini. Jadi gini Bu, kita dalam usul fikih ada yang namanya Kamsatul Dururiyah, 5 hak dasar manusia. Pertama adalah adin, agama. Agamanya. Yang kedua adalah almal, hartanya.
Yang ketiga adalah nasab, Keturunan. keturunannya. Yang keempat adalah al-jasad atau tubuhnya. Yang terakhir ada yang namanya al-akal, akal manusia. Akal pikiran. Itu adalah hak dasar manusia. 5 dari mulai. Yang ketiga adalah mengenai nasab. Artinya apa? Islam mengajarkan nasab itu hal yang penting banget. Kalau Islam itu nggak penting, kalau seandainya nasab itu nggak penting, nggak akan ada hukum tentang perkawinan. Tapi karena adanya nasab itu penting dalam rangka pemurnian keturunan supaya lebih suci, Islam mengajarkan yang namanya adalah perkawinan. Nah, dengan perkawinan maka insya Allah nasabnya menjadi jelas, tidak timbul yang namanya keraguan atau pencampuran nasab. Islam datang awal pertama kali adalah bahwa yang namanya laki-laki menikah dengan maksimal 4 orang wanita. Tetapi tidak mungkin seorang wanita menikah dengan 2-3 orang laki dalam satu waktu. Artinya apa? Itu bagian dari pemurnian nasab. Kalau wanita, 1 orang wanita, suaminya 3, contoh kata, kan bingung, anak siapa gitu. Monogami ya? Nah, betul, ini anak-anak siapa kan gitu kan. Tapi dengan adanya seorang lelaki memiliki 4 seorang wanita, kan jelas. Ini binnya atau bintinya adalah si A, bapak kandungnya. Nah, itu dia. Makanya menjadi penting. Di samping itu, yang namanya nasab adalah bagian dari yang namanya hukum sosial kultural. Kita bisa memandang saat ini yang namanya negara barat nggak peduli yang namanya nasab. Mereka nggak peduli. Mereka bisa free sex, mereka bisa punya anak tanpa nikah, mereka bisa hidup satu rumah tanpa pernikahan. Itu kan parah. Islam tidak seperti itu. Islam menggariskan bahwa yang namanya keturunan, yang namanya anak harus benar-benar jelas siapa ayahnya siapa ibu dan sebagainya. Dengan kemudian itu, insya Allah sudah ada jaminan sosial bahwa Islam menghendaki masyarakatnya, umatnya adalah umat yang benar-benar bersih, yang benar-benar terukur, teruji kebenaran tentang nasabnya. Bayangkan kalau seandainya Islam tidak mengajarkan seperti itu, apa yang terjadi di dunia ini? Hidup tanpa adanya aturan yang jelas, di mana semua orang tanpa ikatan pernikahan bisa satu rumah, tanpa menikah bisa punya anak, sehingga gimana efeknya gitu? Kan itu berbahaya banget, bahaya sekali gitu kan. Tapi dengan adanya Islam yang mengajarkan tentang tadi itu, tentang nasab, tentang pernikahan, menjaga garis keturunan nasabnya, maka insya Allah sudah bagian dari upaya menjaga stabilitas masyarakat. Akan banyak efeknya sebuah rumah tangga yang dibangun tanpa adanya namanya pemurnian nasab atau perkawinan yang sah. Maka dari itu kita perlu benar-benar menjaga bahwa pernikahan adalah memperhatikan nasab itu sendiri. Di samping itu kan ke atas. Ke bawahnya adalah kalau seandainya anak tadi itu lahir tanpa ada perkawinan yang sah, kita tahu sendiri bagaimana konsekuensi hukumnya, bagaimana tentang kewarisannya, bagaimana tentang hukuman dengan abang-abang dan sebagainya, kan beda jauh sekali efeknya. Itu Islam benar jauh ke depan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kepada kemaslahatan seluruh alam, termasuk hal urusan dalam hubungan seksual, diatur semuanya. Tanpa ada yang namanya aturan seperti itu, dikhawatirkan munculnya masyarakat atau orang-orang yang lahir tanpa nasab yang jelas, tanpa ada yang namanya perkawinan yang sah, sehingga efeknya akan lebih parah daripada kita harapkan. Jadi bagian dari Islam rahmatan lil alamin adalah bagaimana supaya kehidupan sosial, kultural, kehidupan keluarga, kehidupan sebuah masyarakat adalah kehidupan yang benar-benar terjaga, minimal nasabnya menjadi bagian dari keluarga yang utuh, keluarga yang terlindungi, baik secara hukum di Indonesia maupun secara agama kita, agama Islam. Oke. Ini panjang sekali yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi tentang betapa pentingnya nasab dalam sebuah perkawinan. Di situ tadi disampaikan bahwa kalau Islam untuk atau kunci utama menentukan garis murni sebuah nasab adalah dengan pernikahan. Karena dalam pernikahan ada syarat rukun yang harus dipenuhi baru bisa terlaksana suatu pernikahan. Sedangkan tadi kata Pak Ustadz, kalau di luar sana ada beberapa yang mengatakan bebas.
seks bebas, belum menikah boleh punya anak. Bagaimana bahkan ada yang saya dengarkan ada yang melegalkan suatu pernikahan antara ayah kandung dengan anak kandung. Padahal secara kesehatan sudah banyak penelitian mengatakan bahwa pernikahan yang masih ada unsur darah yang sama justru mengakibatkan kesehatan untuk generasi-generasi berikutnya. Berarti kita kalau mengikuti ego kita, menikahi berdasarkan keinginan hati akan merusak generasi kita sehingga menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan yang terbaik. Wah, ini memang sangat menarik sekali ini. Tapi untuk sementara ini kita jeda dulu cerita kita tentang nasab ini. Kita akan kembali lagi setelah yang lewat ini dan mudah-mudahan semakin menarik. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di kajian muslimah bersama Pak Ustadz Ali. Kita membahas tadi tentang hak anak, hak nasabnya. Ini tadi kita sudah membicarakan panjang lebar tentang hak-hak anak tadi yang membahas tentang nasab. Kalau berbicara tentang nasab ini tentu timbul beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz. Bukankah anak itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah? Anak itu bukan mereka yang mau dilahirkan, tetapi kita yang menghadirkan mereka dengan izinnya Allah tentunya ya Pak Ustadz ya. Bagaimana ini? Antara hubungan antara fitrahnya kelahiran seorang anak dengan nasab mereka dari orang tua yang mungkin yang mungkin akhlaknya yang kurang baik atau silsilah keturunan yang belum jelas. Bagaimana nih Pak Ustadz masalah hal ini tadi? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi begini Bu, yang pertama adalah orang tua. Kewajiban orang tua yang bagian dari hak seorang anak, hak anak-anak adalah mendapatkan pendidikan yang benar. Artinya apa? Sebelum anak kita nikahkan, sebelum anak menikah dengan pasangan yang dia pilih mungkin, atau kita jodohkan mungkin, harusnya orang tua punya kewajiban bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana memilih suami yang benar, bagaimana mengelola rumah tangga yang benar. Ini mungkin yang saat ini mungkin jarang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya, mungkin ya. Artinya apa? Karena orang tua mungkin kurang mendidik anak secara benar tentang kerumah tanggaan. Akhirnya apa? Anak cari suami, cari pasangan sesuai dengan kehendaknya. Anak mungkin nggak tahu bagaimana mendidik anak yang sebenarnya. Anak mungkin tidak memahami bagaimana cara mengelola rumah tangga secara baik. Nah begitu kan? Kalau seandainya orang tua benar-benar paham bahwa mendidik anak itu tidak sekedar memberi ilmu ke sekolah, SD, SMA sampai perguruan tinggi, termasuk membesarkan mereka menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Artinya apa? Artinya mereka juga diberi bekal yang pas, diberi bekal yang mumpuni, diberi ilmu yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ilmu silakan guru yang mengajarkan ke perguruan tinggi. Tapi ilmu tentang keibuan, kebapaan, Allah yang mencontohkannya. Artinya apa? Kalau seandainya sudah bagus contohnya, bagus cara pendidikannya, insya Allah dalam memilih pasangannya, dia belajar dari kedua orang tuanya. Tapi kalau seandainya tanpa diajari, tanpa dididik, tanpa dibimbing, kalau sembarang memilih, itu akibatnya. Artinya apa? Kalau seandainya orang tua sudah benar kepada anak-anaknya, maka insya Allah generasi berikutnya juga akan benar. Itu harapannya. Kalau ini dia kaitannya. Apa kaitannya antara anak yang suci, yang lahir dalam keadaan suci, dengan orang tua yang mungkin kurang soleh atau kurang soleha? Ini berkaitan dengan bahwa yang namanya orang tua, yang namanya anak memiliki yang namanya jiwa imitasi, meniru.
Imitasi. Imitasi, meniru. Tak murni. Meniru. Meniru. Anak kan masih bayi nih, masih anak-anak nih. Iya. Kalau seandainya anak dari kecil sudah bagus cara peniruan ya, bayangkan. Sebelum dia tuh berhubungan seksual, sudah ada pakai doa. Ya. Sebelum pakai doa, mereka wudhu terlebih dahulu. Sebelum pakai wudhu, pakai penutup ketika hubungan seksual. Setelah itu mandi, pakai doa-doa yang sebagaimana Rasulullah ajarkan. Sudah bagus startnya. Kemudian ketika sudah ada dalam masa-masa kehamilan, ibunya hamil, bapaknya ngajari tentang kesolehan. Diajak ke masjid, diajak tilawah Quran, diajak untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu masih dalam kandungan ya? Seperti kandungan. Oh, okay. Kemudian ketika ibunya diberikan kenyamanan, diberi nyaman, secara psikologisnya diberi kenyamanan, persiapan begini kepada ayahnya, kemudian gizinya cukup, maka insya Allah anak sudah terproteksi secara baik. Kalau anak sudah terproteksi secara baik, maka insya Allah kedepannya lebih mudah untuk mendidiknya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kebalikannya, anaknya orang fitrah, tapi orang kebalikan, ketika hamil nggak ada opini, secara psikologis mungkin ditekan, atau mungkin secara perilaku ayahnya nggak mencontohkan bagaimana perilaku orang-orang soleh, ibunya juga sama. Gimana kayak apa yang terjadi? Katanya apa? Bahwa yang namanya anak imitasinya kepada yang negatif, kan begitu kan? Artinya apa? Anak meniru kepada ayah ibu yang negatif. Artinya apa? Ya kembali ke artinya apa? Artinya apa? Kalau seandainya sudah jelek yang ditiru, bagaimana dengan dia yang meniru? Iya, kan begitu kan? Makanya apa? Perlu kehati-hatian. Perlu benar-benar bahwa mendidik anak atau mempersiapkan anak menjadi seorang suami atau istri itu adalah kewajiban dari orang tuanya. Diajari bagaimana memilih seorang suami yang soleh, imam yang baik. Dipilih bagaimana memilih orang yang punya agama yang bagus. Jangan diajari memilih pasang karena hartanya atau karena kecantikannya. Ingat, harta bisa hilang. Kemudian tampan, cantik bisa menjadi tua dan jelek. Tapi kalau agama yang dipilihnya, insya Allah ada turun keberkahan dari langit. Allah membuka bentuk keberkahan sehingga yang lawan menjadi sempit dengan sholat duha, ya kan? Yang mungkin pas-pasan secara ekonomi dengan sholat duhanya, kesolahan dari seorang suami menjadikan Allah melimpahkan keberkahan dalam hal harta melalui sholat duha dan sholat tahajudnya. Kurang apa lagi gitu? Kalau seandainya sudah mendapatkan seorang suami yang luar biasa kesolehannya, insya Allah jaminan bahwa keberkahan rumah tangganya luar biasa. Kekuatan seorang ibu lebih utama daripada kekuatan seorang ayah. Apa demikian? Karena Rasulullah juga mencontohkan umuka baru abuka. 3 kali ibu baru ke ayah. Artinya apa? Ibu punya peran yang penting dalam mendidik putra putrinya. Walaupun sudah terlanjur mungkin sudah salah asuhan, tapi dengan doa seorang ibu maka insya Allah anak bisa kita belokkan kalau dia kita luruskan kalau mungkin dia salah dalam ngambil arah. Doa dari seorang ibu, terutama seorang ibu yang sholat tahajudnya nggak pernah ketinggalan, sholat duhanya nggak pernah ketinggalan, insya Allah lebih terbuka lebar untuk menjadi keberkahan bagi putra putrinya. Sementara yang paling parah adalah seorang ibu yang nggak sadar dalam salah pilihannya, merasa nyaman, merasa enjoy bahwa suaminya sebenarnya punya harta banyak, kemudian jabatannya tinggi, yang penting punya mobil, punya banyak sawit, nggak memikirkan bagaimana ke depan anak-anaknya. Ya itu ya tugas kita lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang narasumber, tokoh masyarakat menyadarkan bahwa tugas kita adalah menyadarkan bahwa anak kewajiban dari kita yang pasti diminta pertanggungjawabannya. Oke. Jadi kalau seperti itu, apabila kita dalam salah langkah memilih pasangan tadi dan kita sadar, kita sadar bahwa pasangan kita salah, kita mengingatkan pasangan kita dan kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya generasi kita tadi kembali menjadi yang baik, dan mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita yang mana tadi di awal sudah berbelok nih Pak Ustadz ya. Jadi ibu-ibu, para istri, para ibu rumah tangga yang memiliki anak, yakinlah bahwa doa kita adalah doa yang sangat ajaib,
sangat penuh kekuatan, doa yang sakti yang bisa merubah sesuatu yang sudah berbelok untuk bisa lurus dan mendapatkan sesuatu yang sangat sempurna. Ya Pak Ustadz ya? Ya. Pemirsa Siak TV, demikianlah mungkin kajian kita pada hari ini. Kalau membahas tentang suatu pernikahan, tentang nasab, tentang hak, itu kita akan banyak waktu yang kita perlukan. Namun keterbatasan waktu kita hanya bisa sampai di sini. Kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pemahaman tentang pentingnya sebuah nasab ini. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dalam rumah tangga kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin. Dan nasab kita nasab yang bersih, murni, fitrah seperti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.